Halo adik-adik manis. Halo adik manis, kembali lagi channel tontonan favorit kamu. Membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu gak harus ke bioskop, tapi bisa streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar kon. Lancar banget. Ya, balik lagi di rekomendasi film dari Dayat dan Emon. Iya. Di mana kami bakal kasih list-list film buat rekomendasi tontonan kalian. Iya, betul sekali. Kali ini kalian bisa streaming sih. Nah iya. Kita nggak harus ke bioskop. Nah iya bener. Jadi list hari ini adalah list film Bokep. Coba tak pukul boy. Mau. Nah, harap tak semen canggung. Nah, ya udah. Jadi list hari ini adalah tentang 5 Bokep. film. Tentang 5 film dengan karakter psikopat cewek. Oh. Emang ada ya babak psikopat? Iya ada. Kan belum lama ini juga sempat rame kan? Yandere. Iya bener. Berita tentang Mbak gemas psikopat yang bunuh ibunya sendiri. Oh, Mbak Ano, Santi. Mohon, Mbak Santi kan tidak ada salah. Iya, lanjut. Udah biarin. Iya, aku paham. Anaknya udah 2. Iya, aku paham. Nah ya udah. Oke. Ya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifnya. Bagiin juga video ini ke teman-teman tongkrongan di kampung kalian. Ngomong apa sih ya? Belibet banget. Iya, ini sudah baca nih Pak. Ya, mulai masuk film pertama aja. Film pertama adalah film asal Jepang berjudul Audition. Audition game. Yang disutradarai oleh Takashi Miike. Takashi Miike. Jadi Pak Miike ini adalah sutradara legendaris Jepang yang berkarir bukan berakhir. Untung bapaknya kayaknya masih sehat walafiat ya Pak Ci ya. Jadi Pak Miike ini alhamdulillah masih sehat walafiat. Maafin mulutnya Emon Pak. Ya, yang udah berkarir selama 29 tahun. Nah. Dan total udah bikin kurang lebih 95 film. Nah itu dia tadi. Film-film Pak Miike ini beragam banget. Dari adaptasi manga kayak Ninja Kids, Crow Zero, pasti kalian tahu, sama Jojo Bizarre Adventure. Wah. Sampai horor kayak One Miss Call dan Audition ini. One Miss Call. Nah itu dia. Waktu kecil aku nggak tahu apa itu HP. Tak pukul. Audition ini bercerita tentang duda tua bernama Aoyama. Pak Aoyama ini punya anak yang sangat perhatian. Oh lulu. Si anak tahu kalau bapaknya walaupun udah tua masih perkasa dan kuat buat bercocok tanam. Makanya si anak menyarankan dia buat nyari istri baru. Anak yang baik. Nah, untunglah Pak Aoyama punya teman seorang produser film. jadi si produser ini bikin audisi film palsu buat para cewek. Tapi bukannya buat main film, cewek-cewek ini diaudisi buat jadi istri Pak Aoyama tanpa sepengetahuan mereka. Oh, kok mengerikan. Salah satu peserta audisi adalah mbak bertampang manis-manis pedas bernama Asami. Asami. Nah, seiring filmnya berjalan, kita bakal tahu kalau si Asami ini menyimpan rahasia kelam. Oh, kayak Lee Junet ya. Iya, Lee Junet bukan kelam nasibnya. Orangnya. Ternyata Mbak Asami ini adalah psikopat yang sering nyulik cowok-cowok. Bukan cuma nyulik, Asami juga ngebius, motong-motong, dan ngejahit badan cowok-cowok itu. Mbak tukang jahit ya? Enggak, beda. Beda bangsat. Adegan paling bikin ngilu adalah pas Asami sambil senyum-senyum dan ketawa ketiwi gemes mulai menyiksa dan menjahit tubuh Pak Aoyama. Skip! Pak! Banget ya. Film kedua adalah film legendaris berjudul Basic Instinct. Basic Instinct. Pas pertama dirilis dulu, film ini dapat 2 respon yang sangat berlawanan. Oh? Banyak yang protes karena kandungan kekerasan dan seks di film ini dianggap berlebihan. Tapi ada juga yang memuji karena menganggap Basic Instinct berani mendobrak batasan norma di film-film mainstream Hollywood saat itu. Wah, keren. Filmnya sendiri bercerita tentang detektif bernama Nick yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan brutal terhadap seorang rockstar. Tersangka utamanya adalah seorang penulis cantik bernama Catherine. Dan memang pada kenyataannya, Catherine adalah psikopat yang suka bunuhin orang dengan sadis. Oh, bukannya menyelidiki dan menangkap Catherine, si detektif malah kepincut dan akhirnya terlibat hubungan yang cukup dengan si tersangka. Cukup apa? Sadis ya mesti filmnya ya pasti. Iya, lumayan sih. Cuma adegan yang paling ikonik adalah, ya bukan adegan bunuh-bunuhannya malahan. Terus? Adegan paling ikonik adalah pas Catherine lagi diinvestigasi. Oke. Jadi Mbak Catherine ini duduk terus menyilangkan kakinya. Saya ingat waktu nonton ini dulu. Iya.
Adegan ini jadi legendaris banget karena ada gosip yang beredar kalau artis yang memeranin Catherine yaitu Sharon Stone nggak pakai daleman pas syuting adegan itu. Oh, pantas ada hawa-hawa seperti apa gitu waktu nonton. Iya, es teh. Manis-manis ngangenin. Begitu DVD filmnya rilis, para fans berlomba-lomba nge-pause adegan itu di TV buat nyari tahu apa bener Sharon Stone nggak pakai apa-apa. Salah satunya saya. Berarti kau ingin download? Iya. Ya, untuk apa situs-situs yang seperti itu? Ya, abang jaman biyen kan, ya ngonotok besarnya. Ya, dulu kan ya nggak ada kayak sekarang, Pak. Iya, makanya Beli DVD aja susah. Dulu kalau mau nonton VCD, rebutan sih. Film ketiga agak baru nih, judulnya adalah Gone Girl. Gone Girl. Gone Girl. Wah. Ini adalah film thriller yang sukses besar. Artis utamanya bernama Rosamund Pike. Pemain bal-balan. Dapat nominasi Oscar sebagai artis terbaik. Wah. Terus soundtrack filmnya juga dapat nominasi Grammy. Grammy, duduk Grammy. Mohon, ya, tolong. Jangan typo. Filmnya juga laris manis. Budgetnya sekitar 60 juta dolar. Tapi berhasil dapat penghasilan 369 juta dolar. Duit segitu bisa buat bayar kuliah seumur hidup. Iya, nggak buat itu, Emon. Ya, nggak buat bayar kuliah seumur hidup. Iya. Bisa buat yang lain. Iya. Habis ini ngobrol. Menikah kan? Sepertinya judul anjing. Seperti judulnya, Gone Girl bercerita tentang seorang cewek yang tiba-tiba hilang. Nama cewek itu adalah Amy. Ami. Tentu saja hilangnya Amy bikin si suami Nick galau dan kebingungan. Iya. Nick melakukan segala cara buat menemukan Amy. Tinggal di search padahal. Oke. Hilangnya Amy jadi pemberitaan yang menghebohkan masyarakat. Dan gara-gara pemberitaan yang makin besar, mulai muncul gosip kalau sebenarnya Nick adalah pelaku di balik hilangnya Amy. Iya. Walaupun durasinya agak panjang, yaitu 149 menit alias hampir 2,5 jam, Gone Girl ini nggak bakalan bikin kalian bosen. Iya, betul sekali. Karena apa? Karena ada banyak banget twist gak terduga yang muncul sepanjang film. Termasuk fakta kalau sebenarnya Amy ini bukan wanita baik-baik. Iya. Alias psikopat yang sudah melakukan banyak hal gila. Penasaran twistnya ada apa lagi? Tonton Penasaran aja dong. sendiri. Jangan. Cari temen. Mon, lanjut. Tak gampar gue pergi. Berikutnya adalah film Perancis yang berjudul Inside yang rilis tahun 2007. Direkam medis film yang sebelumnya kan kita udah bahas tuh, film Martyrs. Nah, sama kayak film itu, Inside juga dianggap berjasa membawa genre horor di Perancis ke arah yang lebih berani. Inside bercerita tentang ibu hamil bernama Sarah yang berhasil selamat dari sebuah kecelakaan mobil. Sayangnya, sang suami nggak berhasil selamat dan meninggalkan seorang Sarah sendiri menantikan kelahiran bayi mereka. Oke. Dan 4 bulan kemudian, di malam Natal, Sarah sudah siap-siap buat proses persalinan yang rencananya bakal dia lakukan besok. Sendiri? Yap, betul sekali. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita asing. Yap. Wanita itu ngaku butuh minjem telepon milik Sarah. Karena curiga, Sarah bilang kalau dia nggak mau diganggu. Dia juga berbohong dan bilang kalau suaminya lagi tidur. Tapi si wanita misterius tahu kalau suami Sarah udah meninggal. Ternyata si wanita misterius ini adalah psikopat yang berusaha masuk buat ngambil janin di perut Sarah. Wewe gombel. Oh, bukan, Mon. Wewe gombel ngambil anak, bukan ngambil janin. Oh, Druwo. Sama ngambil anak. Ya apa ya Mbak Eneng kuy, godong pring. Ya kan enggak di rumah. Mbaknya di rumah. Anda kelayapan maghrib-maghrib. Iya juga. Yang diambil wewe gombel sama genderuwo apa? Anak-anak yang Lagi ngisor prank. Kata aku yakin gue digondol gini. Lagi ngisor prank bakal larak kok. Bukan cuma itu, ternyata si psikopat udah menguntit Sarah selama berhari-hari. Pokoknya buat kalian yang suka horor sadis pasti bakal suka sama Inside. Bukan cuma itu, konon Inside juga menginspirasi salah satu film di Indonesia. Filmnya Anya. Emang ono? Enak. Itu apa? Ya aku lali. Anjing. Oke, film Indonesia yang dimaksud adalah film terakhir yang kami rekomendasikan hari ini, yaitu Rumah Dara, atau yang punya judul internasional Makabre. Film yang disutradarai oleh Timo Cahyanto dan Kimo Stambul, atau lebih dikenal sebagai Mo Brothers ini, adalah pengembangan dari film pendek berjudul Dara yang rilis tahun 2008. Jandara. Dara toh. Nanti kita dicari sama orang yang punya. Darahnya para remaja. Saking banyaknya adegan sadis di film ini, Rumah Dara dilarang tayang di Malaysia.
dan jadi film Indonesia pertama yang dilarang tayang di sana. Kenapa? Rumah Dara jadi film legendaris karena mengangkat genre slasher yang jarang dibuat di Indonesia. Betul sekali. Rumah Dara juga menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang sedang dalam perjalanan untuk mengantar teman mereka. Aji dan Astrid yang akan pindah ke Australia. Jadi si Astrid ini kebetulan lagi hamil 8 bulan. Tapi di tengah jalan mereka ketemu mbak-mbak yang bernama Maya yang ngaku habis dirampok. Karena baik hati, para muda-muda ini nganter Maya pulang. Nah, sesampainya di rumah Maya, mereka disambut oleh keluarga Maya yang aneh kayaknya. Salah satunya adalah ibu Maya yang bernama Dara. Nantinya terungkap kalau Dara ini keluarganya adalah psikopat kanibal yang ingin mengambil bayi dalam perut Astrid. Iya, benar sekali. Banyak banget adegan sadis dan berdarah-darah di film ini. Tapi salah satu yang paling keren adalah di klimaksnya. Pas Ladia yang diperankan oleh Julie Estelle bertarung melawan Dara. Weh. Jadi si Ladia ini pakai parang sementara Dara bersenjatakan gergaji mesin. Mari kita lihat. Kayak apa? Resident Evil, aduh ketelah. Wah, goblok. Kayak Resident Evil kan lo? Nggak ada, Pak. Ada Resident Evil 4. Evil Dead. Resident Evil. No. Resident Evil. Uduh. Hap, ngambil parang? Mau Mbak Juli. Mbak Juli. Teman SD ini. Sekarang Mbak Juli belum besar ya? Mbak Juli yang mana? Das. Oh, Shiga yang bagus sekali. Udah dibelah kok, mau dibelah. Baik. Oh, ini jadi mamanya itu ya? Iya, ya kira-kira itulah tadi adegan klimaksnya tadi yang dari Dara sama siapa? Mbak Juli ya? Julie Estelle. Sama Julie Estelle. Ya, buat kalian para fans Rumah Dara, kabarnya sequel dari film ini bakal segera dibuat. Kapan tayangnya? Belum tahu. Ya, soalnya syutingnya aja belum. Oke, jadi segitu aja rekomendasi film dari Dayat dan Emon. Yep. Gimana pendapat kalian? Keren kan? Apa kalian setuju sama rekomendasi kami? Setuju dong. Atau kalian punya favorit yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia. Jangan tulis di mana-mana ya. Emon memang brengsek mulutnya. Tulis di mana aja. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah. Sudah susah tidak direkam ternyata, Mon. Serius.